Maten daundi hueten art kosten. Hai. Shalom, selamat pagi, selamat berhimpun di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk memperingati hari kematian Kristus di Bukit Golgota. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau berikan kami perpanjangan umur. Engkau beri kami kesehatan dan kekuatan untuk kembali menghampiri Engkau, untuk menyatakan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami buat kasih-Mu yang begitu dalam, sehingga Engkau rela mati terpaku di Golgota untuk menebus kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini kami mulai merasakan ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku
sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita panggil berdiri selalu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu
pulihkanku kuasa salibmu, pulihkanku oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu
salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu hanya oleh kuasa salib Tuhan, kita yang tidak layak dilayakkan oleh korbannya. Kita yang tidak berharga dibuatnya menjadi berharga, menjadi anak kesayangan biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bukan paku yang besar itu yang menahan Tuhan Yesus untuk tidak turun dari kayu salib, tetapi kasih-Nya yang begitu besar yang membuat Dia tidak turun dari kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Kau, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau didapati kami pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama boleh memuji menyembah dari awal sampai pertengahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami. Bukan pengalaman kami. Bukan keinginan kami. Tapi Engkau dia berkata di dalam Yohanes pasal 4. Yang Engkau cari itu penyembah-penyembah. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak mencari pengkhotbah. Tuhan tidak mencari pembicara. Tuhan tidak mencari orang-orang yang merasa mampu semuanya Tuhan. Tapi yang Kau cari penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Utus kami. Pilih gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos. Pilih kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang mensupport pelayanan gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, negeri kami, kota kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan memperingati Jumat Agung, peristiwa salib, peristiwa pengorbanan Kristus yang luar biasa. Engkau tidak berdosa, dibuat seperti berdosa, mesti menanggung penghukuman yang mestinya kami alami. Bukan Engkau Tuhan, karena yang berdosa kami, yang mestinya mengalami kami. Tapi kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau menggantikannya, Engkau menanggung ya Tuhan. Itu yang membuat kami pagi ini ada di rumah Tuhan. Tanpa korban Kristus, tanpa salib Kristus tidak mungkin kami ada di rumah ini. Mungkin kami ada di tempat-tempat yang lain yang berbeda. Tetapi kami percaya korban Kristus yang menggiring kami untuk boleh memperingatinya, untuk boleh kami hidup sekarang dan seterusnya. Bahkan janji Tuhan, kelak akan mengalami kehidupan kekal bersama Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa sekali lagi, memberkati jemaat yang hadir. Berkati kami, berkati hamba-Mu, tubuh jiwa rohnya. Mampukan Tuhan berbicara atas nama surga Tuhan. Sekali lagi, dalam dan demi nama Yesus, Roh Kudus yang membimbing hamba-Mu dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terus Roh Kudus membimbing kami. Dan kami akan diberkati firman Tuhan. Kami yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan Yesus, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya bersyukur setelah beberapa saat lamanya tidak ada di tempat ini. Dan saya juga bersyukur dibawa mulai Bapak Rudi Tenggala untuk memuji menyembah. Di dalam duduk saya teringat firman Tuhan Yohanes 4. Yang Tuhan cari itu penyembah. Saudara mau jadi penyembah? Bukan orang hebat yang bisa berdiri berkhotbah dengan segala sistematikanya, dengan ilmu teologinya. Tuhan cari orang-orang yang mau menyembah. Kalau saudara mau dijadikan Tuhan penyembah-penyembah, saya percaya penyembahan saudara itu akan menggetarkan bukan hanya kota Surabaya, tapi Indonesia. Bapak Ibu kasih Tuhan, puji Tuhan saya dapat kesempatan berdiri karena sejak hampir 2 bulan yang lalu, saya mengalami masalah di kaki kiri, pindah kaki kanan pindah kiri. Ada pertamanya sebabnya itu terkilir, kesleo, akhirnya osteoartritis, dibawa ke dokter Terry, dibawa dokter David, masih gonta-ganti. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, di saat saya mengalami kelemahan tubuh, sekali lagi saya belajar bersyukur. Saya percaya Tuhan tetap ada di dalam keadaan saya. Itu yang membuat saya bersuka cita pagi hari ini. Dan rasanya ini mungkin naik mimbar yang paling tinggi yang pertama ya, setelah 2 bulan ini. Dan saya percaya saya diberi kekuatan. Padahal sudah bilang Pak Rudi, tolong siapin kursi, itu saya lihat kursinya di sana. Kursi ya. Saya sudah bawa tongkat, tadinya bawa krek 2, minggu lalu masih bawa kursi roda.
Tapi kalau hari ini tinggalkan kursi roda, kreknya satu sampai di sini, dan dari situ ke sini tanpa krek, itu semua anugerah Tuhan. Yang setuju yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ketika hari ini Jumat Agung, kita memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu kematian Kristus, disebut dengan Jumat Agung. Maka seharusnya kita Bapak Ibu orang Kristen, kita tidak bisa melupakan peristiwa yang sebelumnya terjadi di Jumat Agung. Peristiwa apa itu? Peristiwa pergumulan Kristus Yesus di sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, di situ Yesus bergumul. Point of view dari Jumat Agung yang saya dapatkan adalah di Taman Getsemani. Itu jadi pusat perhatian kita karena saat itu jadi tempat di mana Yesus bergumul sampai dia berdoa sungguh-sungguh, dijelaskan kata sungguh-sungguh, bukan doa yang setengah-setengah. Doa sungguh-sungguh, kenapa? Karena Yesus akan menghadapi satu krisis kehidupan secara manusia daging. Krisis kehidupan apa? Dia mesti menanggung dosa yang tidak dia lakukan. Dia mesti mengalami penderitaan, ditangkap tanpa ada kesalahan. Yesus mesti menanggung tamparan, pukulan, bahkan cambuk-cambuk. Kalau Bapak Ibu lihat The Passion, begitu mengerikan apa yang dialami Kristus. Dia tahu karena dia Allah juga. Dia 1% manusia, dia 1% Allah. Tetapi dalam posisi di Taman Getsemani, ketika dia memasuki penderitaan itu, secara manusia dagingnya, dia mengalami satu kelemahan. Dan dia perlu membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Diajak bersama-sama bergumul di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu Bapak Ibu, sepengetahuan saya taman yang indah. Puji Tuhan saya udah 4 kali datang ke Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani kita bisa melihat Yerusalem, kita bisa melihat Dome of Rock. Di Taman Getsemani, waktu saya datang ke saya boleh mengingat, di sini dia berdoa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, Taman Getsemani tidak terlalu luas ya. Tapi cukup indah, cukup baik. Sekali lagi saudara kasih Tuhan. Cuman sekarang susah untuk datang ke sana karena ada perang di Timur Tengah. Alkitab menuliskan, kalau doa ini dilakukan Yesus di Taman Getsemani sampai peluhnya menetes seperti tetesan darah. Artinya terjadi pergumulan batin yang luar biasa. Namun didapati 3 orang murid Yesus, 1 ring atau ring satunya Yesus justru tertidur. Mungkin mereka kecapean atau mungkin mereka sangat berduka, Alkitab mengatakan begitu. Maka Yesus menegur muridnya begini, katanya kepada mereka, Lukas 22 ayat 46, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita ingat ayat frasa firman ini, sepertinya lucu ya. Kenapa? Yesus yang menegur muridnya, mengapa kamu tidur? Bangun, berdoa, supaya kamu jangan jatuh. Padahal yang akan memasuki krisis saat itu adalah Yesus Kristus. Yang akan mengalami penderitaan itu Yesus. Tapi Yesus bilang pada muridnya, bangun, berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa ketika seseorang itu akan menghadapi krisis kehidupan, orang itu harus datang kepada Allah, datang berdoa. Di Getsemani, Yesus menaklukkan kehendak dirinya sendiri. Di Getsemani, Yesus berjuang mengalahkan kehendaknya
Soal itu dia bilang, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku. Artinya bukan kepinginanku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara, peristiwa Getsemani ini ditulis oleh 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Waktu saya periksa, 3 Injil ini menceritakan atau mencatat ketakutan Yesus. Sekali lagi, ketakutan Yesus sebagai manusiawi, bukan sebagai ilahi. Yesus mengalami kegentaran, bahkan di frasanya hatiku gentar. Satu pergumulan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu dia mengalami masa-masa yang akan menyulitkan secara manusia. Tetapi berbeda dengan Injil Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes tidak mencatatnya. Peristiwa di Getsemani tidak ditulis oleh Injil Yohanes. Kenapa? Karena berbeda fokus. Injil Yohanes fokusnya kepada keilahian Yesus. Sebab itu dicatat saja ketika Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Mereka mau menangkap Yesus. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yesus tidak pernah menghindar dari krisis. Yesus tidak menghindar dari masalah. Yesus tidak menghindar dari musuh. Yesus bilang, akulah dia. Saudara, ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Pasukan-pasukan Bait Allah yang mau menangkap dia. Mundurlah pasukan itu dan mereka jatuh ke tanah. Firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat 6. Mereka jatuh ke tanah. Kenapa mereka jatuh ke tanah? Karena ada kuasa ilahi. Karena ada kuasa Allah. Sebab itu Bapak kasih Tuhan. Yohanes mencatat Yesus menghadapi krisis dengan sisi keilahiannya di dalam Yohanes. Tetapi di dalam Matius, Markus, Lukas tidak seperti itu. Hari ini Bapak Ibu Jemaat GPT Logos, saya akan membawakan satu tema. Ketika hari-hari ini banyak krisis yang mendadak tiba-tiba saja muncul. Saya ambil satu tema, berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Ini yang Tuhan titipkan kepada murid-murid sebelum kisah di Getsemani. Ini Yesus titipkan ketika Yesus berbicara tentang nanti pada waktu dia datang. Ini kisah yang dicatat Alkitab waktu Yesus bicara kepada murid-murid pada satu waktu sebelum dia datang. Ada gempa bumi, ada peperangan, ada masa-masa sulit. Dan saat ini saudara juga mendengar bersama saya bagaimana bulan Februari tiba-tiba Israel, Amerika menyerang pusat-pusat pertahanan Iran. Mereka menghancurkan tempat-tempat rudal. Mereka menghancurkan secara presisi setahu saya. Beda dengan Iran, asal Gaza semua dibom, mal di Dubai dibom, bandara dibom. Tetapi saya melihat Israel, saya tidak bela Israel, saya tidak bela Amerika, tidak menuduh Iran. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan Israel itu ke pusat-pusat pertahanannya. Tetapi akibatnya apa? Mereka berperang. Krisis itu terjadi juga di negara-negara lain. Kenapa? Karena ketika Iran diserang, dia membuat satu pertahanan. Cara pertahanannya apa? Dia menyerang kapal-kapal yang membawa BBM di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu mungkin luasnya seperti Ketapang Gilimanuk. Tidak begitu luas amat, ya, sempit. Sehingga ketika kapal lewat situ dapat terdeteksi dan bisa dibom kira-kira seperti itu. Akibatnya krisis BBM di mana-mana. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi tema ini yaitu ketika kita nantinya mungkin akan menghadapi satu krisis yang lebih besar lagi. Mari kita berjaga dan berdoa. Sebab itu mari kita baca dulu ayatnya. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Demikian saya bacakan, jagalah dirimu, diri saudara, diri saya. Siapa yang penting menjaga? Ya saudara sendiri, ya saya sendiri.
Supaya hati kita, hati saudara, hati saya, jangan syarat oleh pesta pora. Jangan syarat oleh kemabukan. Orang mabuk itu tidak sadar. Ya, orang mabuk itu orang yang tidak punya kesadaran. Serta jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya apa? Supaya hari Tuhan, supaya kalau hari Tuhan itu datang, ketika Tuhan datang kedua kali, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti kita terjerat. Kenapa? Karena kita nggak siap. Karena saudara nggak siap. Saudara nyaman dengan pesta pora. Saya nyaman dengan kenyamanan dunia. Saya mementingkan kepentingan duniawi bukan kepentingan ilahi, surgawi. Mabuk. Nggak sadar. Tuhan tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Sebab kenapa Tuhan tidak mau? Sebab ia itu hari Tuhan. Ia itu kedatangan Tuhan. Akan menimpa semua penduduk bumi ini. Gak ada yang terkecuali. Gak ada yang dikecualikan. Kesulitan-kesulitan akan dialami, krisis akan dialami semua penduduk bumi ini. Sebab itu kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikian bicara firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Kenapa kita berjaga-jaga sambil berdoa? Supaya luput. Artinya kita mengalami krisis, tapi kita mendapatkan hak istimewa, hak perlindungan, hak yang dapat pemeliharaan dari Tuhan. Tetap masuki krisis, tetap ya seperti hujan. Hujan itu untuk semua orang dosa dan orang enggak berdosa. Panas nanti intelek kemarau untuk semua orang sakit, orang sehat sama-sama kena panas. Kira-kira seperti itu. Saudara dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kalau hari Tuhan itu datang, jangan itu datang dengan tiba-tiba dan kita kaget. Ya, seperti 5 tahun yang lalu kita kaget dengan kedatangan siapa? Kedatangan COVID. Betul? Kedatangan COVID membuat semua tatanan ini berubah. Ya, ada istilah baru namanya WFH, work from home. Masalahnya dia bekerja apa enggak? Kadang-kadang work from home itu kerjanya di Bali, padahal kantornya di Surabaya. Work from Bali, bukan work from home ya. Harusnya tetap di rumah ya, dikerjakan bukan di kantor supaya menghemat BBM, karena BBM khawatirnya nanti jadi masalah kalau habis. Saudara kasih Tuhan, tadi sudah ceritakan perang di sana di Timur Tengah. Itu bukan perang agama. Itu perang kepentingan. Antara kepentingannya Iran memproduksi uranium, bahan untuk nuklir, kepala nuklir. Sudah tercapai kata 90%. Ya setelah dibom tidak tahu sisa berapa. Perang kepentingan Amerika untuk minyak. Perang kepentingan Israel. Karena Israel tidak mau didului diserang. Karena ingat tahun 2024 2 kali Tel Aviv Israel dibom oleh Iran. Ingat? Dia tidak mau keduluan. Ya, makanya dia serang dulu. Tetapi akibat perang ini, makanan bisa naik, betul? Orang tidak bisa jual beli. Kenapa? Ada barang, nggak ada yang bisa beli karena kemampuan belinya nggak ada. Harga barang naik luar biasa. Kenapa? Karena transportasi, ekspedisinya juga naik. Transport ekspedisi itu perlu BBM. Sungguh tidak nyaman nantinya. Bahkan bisa terjadi ibadah di gereja pun juga terpengaruh. Lebih baik lewat YouTube. Kenapa? Bensin ini larang katanya. Jangan ya, bertobat kalau seperti ini. Ya, Tuhan siapkan BBM untuk saudara dan saya. Sekalipun BBM naik, saya dan saya tetap pelayanan ke desa-desa. Karena pelayanan saya dari desa ke
desa. Saudara kasih Tuhan, ingat masalah Timur Tengah itu seperti bola salju. Semakin ke bawah, semakin turun, semakin akan melumat apa yang di bawahnya. Kenapa? Karena bola saljunya semakin gede. Akibatnya apa? Orang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Orang dihimpit dengan kecemasan. Cemas hidupnya, takut tidak bisa hidup. Takut tidak bisa hidup sama seperti yang lalu. Yang lalu mungkin makan setiap minggu, ya sekarang hemat setiap bulan sekali. Kira-kira gitu. Yang lalu suka pergi ke mal, buang bensin. Ya sekarang ya sebulan sekali ke mal, kira-kira gitu. Orang diajar berhemat, tapi bagi orang-orang tertentu tidak bisa melakukannya. Pemerintah juga menghimbau berhemat. Saudara dikasih Tuhan, perang ini yang perang itu di sana di Timur Tengah, tapi efeknya itu akibatnya termasuk di Indonesia. Bahkan di India mereka antri BBM sampai berkelahi, rebutan takut tidak kebagian BBM. Sekali lagi, perangnya di Timur Tengah, tapi yang meradang sampai ke Amerika, BBM naik, Filipina mengalami kenaikan. Memang Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir zaman Rasul Paulus pernah berkata, akan datang masa yang sulit. Itu pasti datang, firman Tuhan pasti digenapi, jangan ditolak. Cukup berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu nggak mau saya pasti akan digenapi, firman Tuhan nggak ada yang nggak digenapi. Satu waktu kita akan tiba ke titik itu, saudara. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan, kita harus tetap berpegang pada kebenaran. 2 Timotius 3:14. Kita umat Tuhan harus tetap pegang pada firman Tuhan, berjanji Tuhan. Tetap meyakini, melakukan perintah Tuhan. Saudara, semua orang pengikut Kristus atau orang beriman, kita percaya, kita tidak hanya beribadah begitu-begitu saja. Tapi saya percaya semua orang beriman menantikan satu waktu, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setuju? Semua menantikan itu? Semua menantikan itu Bapak Ibu? Nah, jadi kalau sakit, berdoa menyerahkan pada Tuhan. Nek sakit tolong minta sembuh, berarti takut mati toh. Padahal nek mati kan ketemu Tuhan. Tapi suka nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Loh, ketika kita dipanggil Tuhan, kita ketemu Tuhan, senang gak kalau orang cinta-cintaan ketemuan? Senang, tapi banyak orang gak mau toh. Kenapa? Lebih menikmati dunia. Syarat dengan keinginan-keinginan duniawi. Aku belum rampung ya Pak Fran, apa? Belum merasa punya Rolls Royce. Kalau roll film dulu, 20 tahun lalu pakai roll film. Kita sering mengingat kepentingan hawa nafsu kedagingan kita. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari ketika kita akan mengalami satu krisis, baik sakit penyakit, baik krisis keuangan, krisis kehidupan, mari kita mau belajar seperti Yesus. Masuk Getsemani, duduk diam berlutut dan berdoa. Ini yang Tuhan maui Bapak Ibu. Saya sudah berani nyamping ya, puji Tuhan. Tapi pegangan aja. Saudara, Lukas 22 ayat 40 sampai 44 itu bayangan penderitaan kematian karena penyaliban itu sudah ada di benaknya Yesus. Lanjut terus. Salib itu sudah dibayangkan. Enak gak salib? Halo? Gak enak, tapi di situ salib itu yang membuat saudara berkemenangan. Waktu Pak Rudi nyanyi lagu salibnya, saya ingat peristiwa tahun 2008.
masih satu gereja dengan Bapak Paul Hongkiriwang dan Ibu. Waktu pagi ibadah, saya pingsan, serangan jantung, dan langsung roh saya dibawa ke lorong yang gelap, keluar tembus dunia ini. Di situ saya ngerti, orang mati itu Bapak Ibu, orang kalau sudah mati, pikirannya tetap jalan loh. Setuju? Halo? Tapi tidak bisa berinteraksi. Ya Bapak Ibu bilang gak setuju karena belum pernah ngalami. Saya ngalami. Saya masih bisa berpikir. Buktinya Alkitabnya apa? Kisah di Injil Lukas tentang Lazarus dan orang kaya. Udah mati dua-dua enggak? Mati. Tapi orang kaya sudah mati bilang apa? Loh kok enak Lazarus di pangkuannya siapa? Jadi dia mikir enggak? Terus dia bilang gini, aku minta air. Abraham bilang enggak bisa, ada jurang. Lalu dia bilang, kok gitu suruh Lazarus ke rumah papa mamaku. Ada saudara-saudaraku yang belum kenal keselamatan. Artinya orang kaya yang mati itu masih berpikir untuk orang lain enggak? Masih punya kasih untuk saudaranya enggak? Tapi telat. Kasihnya telat. Kasih itu dipraktekkan waktu kita hidup. Bukan setelah kita mati. Waktu saya mengalami itu Bapak Ibu, Tuhan bilang di firman-Nya, kamu suam Frans. Suam itu tidak panas, tidak dingin. Aku akan muntahkan kamu. Dimuntahkan itu enak enggak? Enggak enak. Sangat tak enak. Saya merasa hamba Tuhan. Saya merasa pendeta. Saya sudah merasa menginjil kemana-mana. Saya sudah tinggalkan pekerjaan saya sebagai senior manager di bank. Saya tinggalkan semuanya. Tapi saya tidak dapatkan sesuatu ketika saya mati saat itu. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan ingatkan saya tentang suam-suam itu, dari jauh saya melihat sepotong salib. Saya ingat lagu itu, sana ku dapat ampun dosa. Di mana dapat ampun dosa? Di salib. Dan saya langsung lari ke atas salib itu, dari atas tinggian. Dan persis di atas ini salibnya misalkan, saya terbang seperti Superman gitu. Persis saya di atas salib, keluar cahaya. Dan itu membuat saya hidup. Dan pujian yang keluar dari mulut saya saat itu, kalau ku hidup, hatiku tetap. Sejak itu saya abdikan hidup saya hanya untuk Tuhan. Banyak orang bilang pendeta sepenuh waktu, terserahlah. Tapi saya abdikan hidup saya untuk Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang sifatnya mamon. Bukan sesuatu yang sifatnya uang. Tapi betul-betul saya siapkan hati saya. Saya lebih banyak berdoa. Saya lebih banyak berjaga. Di salib itu, bayangan penderitaan itu, bayangan krisis itu, Yesus selesaikan di Taman Getsemani dengan berdoa. Sampai berkeringat. Tapi herannya orang Indonesia, kerja enggak keringat, makan keringat gobios. Betul? Karena kepedesan. Yesus berdoa sampai berkeringat. Artinya berdoa sungguh-sungguh. Yesus pun berdoa sungguh-sungguh. Siapa Frans? Siapa Bapak Ibu? Tidak mau berdoa sungguh-sungguh ketika menghadapi krisis. Itu ada tercatat ya saudara. Lukas 22 pasal 22. Ia sangat ketakutan. Next slide. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini kapan? Pra Jumat Agung. Di Golgota. Yesus mati. Tetapi di Golgota Yesus mengalami kemenangan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas maut. Karena firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Tuhan kalahkan. Bagaimana Tuhan kalahkan itu? Dia kalahkan ketika
di pra-Golgota, di Taman Getsemani, dia berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan krisis. Karena firman Tuhan tadi, Pak Paul bicara tadi, Paulus bilang, akan datang masa yang sulit. Datang masa yang sulit, tidak bisa ditolak. Terus bagaimana? Ya berdoa dan berjaga. Saudara kasih Tuhan, seluruh dunia mengalami loh, next slide. Bukan Iran saja, bukan Israel saja, seluruh dunia akan mengalami. Tidak ada satupun yang terkecuali. Jadi saudara, menjelang kedatangan Tuhan, sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan, engkau dan saya akan mengalami krisis. Bahkan lebih mencekam kalau sudah baca di Alkitab, Yerusalem itu akan dikepung. Orang yang di Yudea hendaknya keluar lari ke pegunungan. Dan orang yang di luar jangan balik ke kota, sembunyi. Saudara kasih Tuhan, sungguh satu hal yang betul-betul hari ini kita belajar. Supaya ketika kita nanti, kalau kesulitan itu sampai ke Indonesia, ayo masuki Getsemanimu. Getsemani adalah tempat favorit Yesus untuk berdoa bersama murid-murid. Saudara punya tempat yang nyaman di rumahmu. Ada mesbah doa secara pribadi, kalau bisa secara berkeluarga. Saudara, temukan Getsemani. Karena di Getsemani bukan hanya ada tempat doa, tapi di Getsemani juga ada pengkhianat yang namanya Yudas. Yang menangkap Yesus di mana? Ya di Getsemani. Getsemani adalah tempat terakhir sebelum Yesus disalibkan. Tapi Getsemani nanti tempat pertama kali waktu Tuhan datang. Bukan di awan-awan. Di awan-awan kubur-kubur terbuka, orang mati dalam Tuhan naik. Waktu Yesus di awan-awan, orang-orang sucinya Tuhan rapture. Tetapi setelah itu Tuhan dengan pasukannya orang kudusnya menjejakkan kakinya di mana? Di Bukit Zaitun. Dan Zakaria 14 ayat 4 menyatakan, waktu Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, yang ada Getsemani itu, maka Bukit Zaitun akan terbelah dari timur ke barat. Ada pemisahan utara dan selatan, akan bergeser. Bapak Ibu nanti baca di rumah aja, Zakaria 14 ayat 4. Sungguh saudara, kita tidak bisa menghindari krisis. Apa yang kita bisa lakukan? Karena setiap orang mengalami krisis atau terancam mengalami krisis seperti Yesus mengalami. Yesus menepis kekhawatiran dan ketakutannya itu dengan dua cara. Agripneite, berjaga-jaga, waspada. Artinya fisik dan spiritual terus-menerus siaga, tidak boleh tidur. Maka Tuhan tegur muridnya, kenapa kamu tidur? Bangun. Melek jemaat GPT Logos, melek Pak Frans juga. Kalau orang tidur kita nggak tahu diserang. Orang tidur kita nggak tahu mengalami nanti apa-apa, nggak pernah tahu karena tiba-tiba tenggelam. Tuhan bilang, Agripneite, waspada, berjaga-jaga, artinya mata ini terbuka secara spiritual. Ini sebagaimana 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak, yang bodoh sama-sama tertidur. Tetapi yang bijak waspada, dia punya preparing, dia punya persiapan. Sehingga waktu pengantin itu datang, dia masuk. Tetapi yang bodoh, dia tidak ikut masuk. Kenapa? Karena dia tidur, mungkin tidur ngorok. Yang kedua, menepis ketakutan dan kekhawatiran yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Yang kedua adalah memohon di dalam doa. Deo menoi.
Deo menao itu mohon di dalam doa. Senantiasa terhubung dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya nyanyi, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Praktekkan tapi. Saudara nyanyi boleh, tapi praktekkan. Jadi kalau mengalami Kristus, firman-Mu itu dasar, basic kita firman. Manusia hidup bukan karena roti, manusia hidup bukan karena harta, manusia hidup bukan karena kau punya uang, kau pintar kerja. Manusia hidup karena firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya membuktikannya Bapak Ibu. Saya hidup karena firman Tuhan. Kenapa saya belajar berani memperkatakan itu? Karena saya pendeta yang tidak punya gereja. Saya pendeta yang tidak punya menerima persepuluhan dari jemaat. Pelayanan saya juga bukan di kota-kota besar yang menerima persepuluhan berkat. Pelayanan saya di gereja-gereja desa yang banyak kali kami membawa sembako. Kalau Bapak Ibu lihat story saya, bawa sembako, bawa berkat ke desa, keluar uang, keluar. Ketua pendetanya, Sano pendetanya, kasih jen. Dari mana itu semua? Saya punya Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Saya punya Tuhan yang kaya. Tidak perlu mengemis-ngemis. Tuhan tahu mencukupi umatnya. Tuhan tahu menyediakan mencukupi hamba-hambanya. Saya enggak takut, enggak khawatir. Lebih 15 tahun, 16 tahun. Total pelayanan saya tahun 98. Lebih dari 28 tahun. Tetapi saya betul-betul hidup. Sebelumnya saya punya pekerjaan, saya punya bisnis. Saya direktur, saya GM di perusahaan. Tetapi mulai 2008 saya serangan jantung. Dan tahun 2010 saya tidak punya bisnis sama sekali. Saya hanya punya urusan dengan Tuhan. Dan Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Ini yang menyadarkan saya. Matius 4 ayat 4. Frans, kamu hidup bukan oleh roti saja. Kamu hidup oleh setiap firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Ibrani 13:5, tak sekalipun aku tinggalkan engkau, tak sekalipun biarkan engkau. Keluaran berkatakan, aku Allah akan berperang bagimu. Ketika kita berada peperangan-peperangan, Tuhan bilang, aku akan berperang bagimu. Tuhan juga bilang, Immanuel, aku Allah yang menyertai kamu Frans. Aku tidak pernah tinggalkan, aku yang melihara engkau. Firman Tuhan berkata, engkau hidup benar, anak-anakmu keturunanmu akan dipelihara karena engkau hidup benar. Yang percaya katakan amin. Ayo saudara, jangan takut, jangan khawatir. Terus nanti Indomaret diborong berasnya, Superindo diborong berasnya. Karena bilang nanti sampai tahun 2030 zaman susah, minyak diborong. Akhirnya senang pabriknya, diborong, harganya dinaikkan. Betul? Salahnya siapa? Ya salahnya kita dewek. Kenapa? Karena kita terlalu khawatir. Karena kita tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Kesulitan hari ini, besok ada kesulitannya sendiri. Ayo saudara, tepis kekhawatiran, ketakutan itu dengan agrip naite dan deo menoe. Memohon dalam doa berjaga-jaga. Saudara kasih Tuhan, makna dari berjaga-jaga. Selalu terjaga, sadar, tidak lengah. Selalu sadar, next slide, selalu sadar, terjaga, dan tidak lengah. Next slide, berdoa itu tindakan pertama. Sudah tahu Yunus, kisah Yunus, saya pernah khotbah di sini. Dia salah, dia melawan perintah Allah. Akhirnya dia dibuang kemana? Laut Kenjeran. Hahaha, Kenjeran cetek. Kenjeran cetek. Tapi dia dibuang ke laut dalam. Karena ikan-ikan besar itu hanya ada di laut dalam. Kalau di Kenjeran mungkin ikan-ikan kecil. Dibawa oleh ikan itu, megalodon mungkin, wah, berasa ke bawah. Ya kalau itu panoramik ikannya enggak apa-apa. Bisa lihat kayak ke akuarium toh.
Nah ikannya panoramik. Nggak ada ikan panoramik, yang ada kereta api panoramik. Tapi dia di dalam kegelapan ikan, nggak ada perintah ke kanan ya, nggak mungkin ikan bilang, nus ke kanan, nggak mungkin. Sakarep ikannya. Jadi Yunus itu digoncang-goncang di dalam perut ikan, gelap. Nggak ada petromak, nggak ada lampu, nggak ada LED. Tujuh. Saya kayak bayangkan firman itu seperti itu Bapak Ibu. Di dalam perut ikan itu gelap. Waktu dipegang, untune. Nah, untune tanya giginya. Dipegang, durinya. Bau enggak? Bau. Yunus mengalami keadaan yang kelam. Yunus mengalami keadaan yang krisis di dalam perut ikan. Berapa hari? 3 hari, 3 malam. Dan apa yang dilakukan Yunus? Berdoa. Yunus 2 ayat 1, catat aja. Berdoa. Apa Yunus ketok-ketok dindingnya ikan, duk, ditendang-tendang, atau dicakot-cakot gitu, supaya ikannya sadar? Enggak. Boro-boro nyakot jantung, gigit jantungnya ikan atau insangnya. Enggak kelihatan, gelap. Di tengah kegelapan, krisis kehidupan. Karena kesalahan Yunus, dia masih ingat satu. Apa itu? Berdoa. Jangan bilang gini, Pak Fran, gampang berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya. Yang Tuhan mau itu bukan soal liturgia berdoa. Yang Tuhan minta itu soal relasi. Soal apa Bapak Ibu? Soal apa Bapak Ibu? Relasi, hubungan. Kalau misalkan saya punya hubungan dekat dengan Pak Rudi Tenggala atau Pak Paul Hongkiriwang, sangat dekat, atau jangan saya deh, suami istri sama istrinya dekat. Paling Pak Paul hanya bilang kepada Cieli, sudah tahu toh maksudnya ya, toh? Langsung dikerjakan gitu toh. Saya dengan istri saya juga gitu. Dia tahu waktunya minum obat, bukan ngomong obat, ngerti obat. Hubungan sudah ada. Saudara percaya enggak? Kalau hubunganmu dekat dengan Tuhan, sebelum kamu minta, Tuhan sudah sediakan. Sebelum kami minta, Tuhan sudah siapkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Saya paling sering alami ini. Saya paling sering alami ini. Sebelum minta karena hubungannya itu baik. Anak dengan orang tua. Lihat anaknya sepatunya jebol. Nggak usah bilang, Pak sepatuku jebol. Orang tua yang baik dia lihat langsung dibelikan. Kan begitu. Apalagi Bapa kita di surga. Maka dia mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang waktu engkau punya orang tua tapi fatherless. Tidak perhatikan kamu, tidak sayang kamu, sosoknya ada, tapi jauh dengan engkau. Engkau masih punya Bapa di surga. Yang percaya katakan, amin. Saya tidak punya Bapa karena sudah meninggal, tapi saya punya Bapa di surga. Berdoa itu cara kita bertahan ketika menghadapi krisis kehidupan. Berdoa itu bukan menghindari krisis. Tidak bisa krisis dihindari. Apalagi firman bilang akan datang masa yang sulit. Krisis akan datang, tidak bisa dihindari. Tapi engkau bisa bertahan, bahkan engkau bisa luput. Kata ayat pembuka tadi, engkau diluputkan. Karena krisis itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Krisis apa yang Bapak Ibu hari-hari ini alami? Krisis keuangan? Krisis kesehatan? Krisis hubungan, krisis pelayanan, krisis kehidupan, krisis apa saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong saudara. Caranya apa? Pertama, berdoalah. Penutup renungan pagi ini. Berdoalah. Ketika saudara tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah. Tuhan bilang gini, dalam Injil Matius, kamu tidak bisa menambah sehasta pun
kalau kamu khawatir. Pernah dengar ayat itu? Halo? Tidak bisa menambah sehata itu berapa? 45 cm, 40 cm. Artinya kita tidak akan mengalami kemajuan apa-apa hidup ini. Kalau engkau dicengkam oleh ketakutan, krisis, nanti tadi malam mungkin atau kemarin malam Amerika ngebom lagi, pusat-pusat pertahanan Iran, kita jadi bingung. Itu urusannya sana. Urusan Bapak, Ibu dan saya berdoa. Urusan kita adalah berdoa. Yesus sudah mengajarkan kok. Yesus saja berdoa. Menghadapi krisis Jumat Agung, kematiannya, penderitaannya. Yesus saja berdoa. Sampai sungguh-sungguh menetes keringatnya seperti tetesan darah. Sekali lagi Bapak Ibu, nubuat Alkitab, krisis itu pasti terjadi. Nubuat Alkitab, peperangan itu pasti terjadi. Bencana alam pasti terjadi gempa bumi. Kemarin gempa bumi di Manado, adik saya waktu itu masih pulang Manado, dia cerita, aku di mobil, tiang-tiang listrik goyang, 7,3, hampir megatrust itu. 7,6 itu sudah tergolong megatrust. Di Bitung itu dekat kampung saya, tahun saya lama. Saudara kasih Tuhan, Alkitab sudah nubuatkan, gempa bumi, peperangan, kerajaan-kerajaan, bangsa perang lawan bangsa, anak durhaka sama orang tua, orang tidak pedulikan agama. Pasti akan terjadi. Tidak bisa kita hindari. Sebab itu bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan. Karena kita hidup bukan oleh roti, bukan oleh hal yang duniawi. Tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan, ucapan Tuhan, perkataan Tuhan. Yang enggak ada jadi ada. Bumi ini waktu gelap Tuhan yang bilang, jadilah terang. Jadi terang enggak? Jadi Kejadian pasal 1 ayat 1. Semua dijadikan dengan ucapan Tuhan. Mari kita coba praktekkan. Memang kadang-kadang dalam mempraktekkan perkataan Tuhan ini, kadang-kadang ada ujiannya. Kok enggak cocok ya Pak Frans? Saya ingin sampaikan, firman Tuhan itu selalu cocok. Yang enggak beres itu hati kita. Yang enggak beres siapa? Diri kita. Ayo bertobat, bereskan diri kita, hidup benar. Di Jumat Agung ini, kita hargai. Saya kirim banyak tadi pagi tentang Jumat Agung. Hargai korban Kristus, datang ke gereja ibadah, melayani atau beribadah. Jangan lewat YouTube. Gerejamu bukan gereja YouTube. Tuhan tidak pernah bilang, Ibrani 10:25, jangan tinggalkan persekutuan YouTube, tidak pernah. Jangan tinggalkan persekutuan TikTok, tidak pernah. Yang Tuhan bilang, jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Yang 7 katakan, datang seperti ini ibadah. Datang seperti ini ibadah. Sudah kasih Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang nantinya akan memuncak. Itu berarti mendekatkan kita dengan Raja Damai kita, Yesus Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Pasti, gak mungkin enggak. Kalau enggak, buat apa Alkitab ini? Saudara, saya mendengar satu kisah analisa. Saya pikir benar juga. Dunia ini sedang mengkaburkan firman Tuhan yang kita punya. Kenapa? Bahkan pendeta ada nggak senang sama Israel. Halo? Hati-hati loh kalau ada di sini. Bertobat. Israel itu umat pilihan. Setuju? Pak Pendeta setuju? Bangsa pilihan. Kalau nggak ada Israel kita nggak ada loh. Kalau nggak ada Israel kita nggak ada loh. Yesus itu orang Yahudi, suku Yehuda. Tinggalnya di mana? Di Yudea. Tetapi ketika pada abad-abad 2 atau 3 abad setelah Yesus bangkit naik ke surga, orang Romawi tidak suka.
Maka tanah perjanjian, tanah Kanaan itu diganti dengan namanya tanah Palestina. Dong sekarang Bapak Ibu. Tanah perjanjian, tanah Kanaan diganti nama oleh orang Romawi dengan tanah Palestina. Untuk apa diganti Palestina? Karena mereka tidak senang dengan Yudea. Mereka menghapus Yudea. Mereka ingin menghapus Israel dari tanah perjanjian. Mereka mengklaim, ini tanah Palestina. Palestina sekarang beda dengan Palestina zamannya Yesus. Zamannya Israel sama Filistin. Orang Filistin itu, Palestina diambil dari kata Filistin. Filistin itu dari Pulau Kreta, dari daerah Aegean, itu jauh dari Arab. Nah Palestina itu sekarang ini tidak diduduki oleh orang Aegea Kreta itu, tapi oleh orang Arab. Halo? Mereka berusaha, tidak boleh ada negara Israel. Mereka berusaha memusnahkan. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju ya silakan, tidak setuju tidak apa-apa. Kalau nggak ada Israel, apa kita percaya Alkitab kita? Halo? Halo? Saya ingin tanya lagi. Kalau nggak ada bangsa Israel, umat pilihan itu, apakah kita mau percaya Alkitab kita? Halo? Tidak apa-apa ngomong aja, percaya nggak? Saudara percaya Alkitab enggak? Saudara percaya Alkitab enggak? Saudara percaya PL enggak? Israel ada enggak? Bahkan dia satu bangsa yang mempertahankan bahasa Hebrew dari dulu sampai sekarang. Tapi Israel pernah diporak-porandakan, tersebar. Mulai Nebukadnezar dan setelahnya. Kemana-mana mereka meninggalkan negerinya. Tahun 1948 Israel kembali mendirikan negara. Saudara, tetapi Israel yang kembali ke negaranya menemukan bait Allah apa enggak? Halo? Menemukan bait Allah enggak? Bait suci enggak? Enggak. Karena kita temukan Dome of Rock. Betul Pak Paul Hongkiriwang? Yang sudah pernah ke Israel? Siapa angkat tangan? Yang sudah pernah ke Israel? Pak, ketemu bait Allah yang ada kan Dome of Rock. Mereka tidak menghapus semuanya. Tanahnya diganti, Yudea jadi Palestina, tempat sucinya diganti, bait Allah jadi Dome of Rock. Dan mereka enggak setuju adanya negara Israel di tempat itu. Bahkan sekarang udah menyebar. Loh kok ya ada pendeta yang juga enggak senang sama Israel itu. Saya enggak tahu. Padahal kita diminta firman Tuhan memberkati Yerusalem, betul? Mendoakan Saya kalau ke Yerusalem, tak tahu Bapak yang ke Yerusalem pernah enggak dengar? Yerusalem, Yerusalem, merinding loh saya, mengkorok loh saya menangis. Saya sampai di Yerusalem, 4 kali saya sampai di sana. Bukan karena saya kaya, Tuhan yang membuat saya sampai ke sana 4 kali. Tuhan kita hebat. Orang tidak punya deposito, tidak punya pabrik, tidak punya kerjaannya berdoa melayani Tuhan, tapi bisa ke Israel 4 kali. Tuhan kita hebat. Saudara kasih Tuhan, ayo pertahankan iman kita. Jangan tidur, tetap waspada. Jumat Agung itu bukti krisis dihadapi Yesus dengan doa. Mari Bapak Ibu, hadapi krisis-krisis kehidupanmu juga dengan doa. Berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya katakan, amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemusik, pemuji.
Mari kita tundukkan kepala kita. Seberapa banyak kita sering meluangkan waktu kita untuk duduk diam di kaki Tuhan. Atau kalau kau sudah tua, kakinya seperti saya lemah, duduk diam di tempat tidur. Menyambung dengan Tuhan. Hubungkan rohmu dengan roh Tuhan. Saudara, zaman tidak lebih baik. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan. Tapi Tuhan mendorong saudara dan saya. Berjaga dan waspada. Melek mata kita. Jangan tidur rohanimu, imanmu, spiritualmu. Peperangan sudah mulai terjadi. Gempa bumi. Dunia semakin rusak. Dunia semakin bergelora. Ada banyak membuat kita, berita-berita membuat kita khawatir. Karena berita-berita itu menggemparkan. Tapi ada satu pujian yang mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sambil berdiri, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, katakan lihat dunia. Amin, amin. Bergelora kedengaran, sini sana banyak kabar, amin, menggemparkan. Berlindunglah, amin, sabda. Sekali lagi, zaman sekarang. Zaman sekarang. Berjaga, lihat dunia bergelora. Amin. Dunia semakin tua kata orang. Dunia semakin rusak kata orang. Dunia membuat kita ketakutan. Air laut naik, tanah-tanah longsor, gunung-gunung meletus. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang mengancam dunia. Sekali lagi, haleluya. Hamba berdoa, zaman sekarang Tuhan, Engkau mengajar kami untuk berjaga dan berdoa. Memperhatikan dunia sekeliling kami. Hati kami bisa cemas, terganggu. Hati kami bisa takut, khawatir. Saya undang Bapak yang melayani perjamuan. Tetapi waspada. Meskipun banyak kabar yang bukannya kabar, tapi betul fakta. Tapi ingat, hari ini pujian mengatakan, berlindunglah, berlindunglah, haleluya, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapa yang baik, firman Tuhan pasti digenapi. Akhir zaman akan datang masa sukar. Dan Engkau telah beri teladan kepada kami. Ketika Engkau di Jumat Agung, di kematian yang akan Kau hadapi, penderitaan yang luar biasa. Engkau mengajar kami untuk berdoa. Menyiapkan mental kami, moral kami, iman kami. Karena kesulitan, krisis tidak bisa kami tolak. Yesus tidak bisa menolak kematian, pengorbanannya. Tapi Yesus bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia terhubung dengan Bapa. Dia berdoa sungguh-sungguh. Biar firman renungan pagi ini boleh mengajar kami. Tidak satu pun yang kecuali
mau tua, mau muda, pria, wanita, besar, kecil, apapun keadaan kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami tidak akan mengandalkan manusia. Kami tidak akan mengandalkan orang-orang tertentu. Kami tidak mengandalkan anak, bahkan mantu cucu kami. Tidak. Orang tua, anak, mantu cucu bisa tinggalkan kita. Karena mereka punya kehidupannya sendiri. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesuslah sumber pertolongan kita. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini. Bangun gereja ini, GPT Logos. Di gereja yang menyembah. Gereja yang berdoa. Gereja yang berjaga. Biarlah gereja ini boleh jadi berkat bagi warga Prapen. Juga bagi jemaat di tempat ini. Yang hadir maupun tidak sempat hadir. Gereja ini memberkati mereka, Bapak. Pakai hamba-hamba Tuhan di sini. Bagi saluran berkat. Alat-alat Tuhan. Untuk membangun kebersamaan. Dalam nama Yesus. Terima kasih sekali lagi. Buat Jumat Agung yang kami akan lalui. Di hadapan kami ada tubuh dan darah Kristus. Mengingatkan kami akan korban-Mu yang luar biasa. Kami tidak mampu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengalaminya. Puji Tuhan, Engkau rela menggantikan untuk kami. Engkau menanggung semua untuk kami. Kalau boleh bilang, siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan kami biji mata-Mu. Apakah yang sudah kami perbuat sampai Kau rela berkorban sedemikian rupa? Terima kasih buat korban-Mu. Biar pagi hari sebelum kami menutup ibadah ini, kami ingin mengingat korban-Mu. Bahkan kami ingin bersekutu dengan penderitaan dan kematian-Mu. Karena kami percaya kami juga akan bersekutu dengan kebangkitan-Mu. Kudus sucikan kami, layakkan kami. Tidak ada satu orang pun yang menolak tubuh dan darah ini. Tidak ada satu yang menolak roti dan anggur ini. Kalau ada didapati salah dosa pelanggaran, hamba berdoa ampuni mereka. Buat komitmen kami untuk melepaskan pengampunan, berdamai dengan orang-orang yang melukai kami, yang menyakiti kami. Dalam nama Yesus. Supaya kami tidak ketinggalan dalam persekutuan dan tubuh dan darah Kristus di Jumat Agung ini. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani tubuh jiwa rohnya. Tangan-tangan yang akan melayani Tuhan. Dan aku berdoa bersepakat dengan hamba-hamba Tuhan. Kami melepaskan berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah tubuh dan darah ini. Memberikan kami sehat kuat, beraktivitas, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Layakkan kami dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Zaman sekarang dalam nama Yesus. Berjalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar. Haleluya. Berlindunglah dalam sabda. Haleluya. Haleluya. Siap Bapak Ibu yang sudah terima cawan anggur dan hosti roti yang adalah tubuh dan darah Kristus. Hanya Bapak Ibu yang sudah terima, saya undang bangkit berdiri untuk mendoakan tubuh dan darah
yang sudah ada pada tangan-tangan saudara. Bereskan hidupmu, berdamai, supaya kalau kita nanti masuk dalam satu persekutuan yang kudus, saudara dan saya terima manfaat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, haleluya. Lihat dunia dalam nama Yesus, silakan, haleluya. Dalam nama Yesus, silakan. Kedengaran sini sana banyak kabar, dalam nama Yesus, amin. Berlindunglah dalam sabda. Ada yang belum terima? Semua sudah terima tubuh dan darah. Angkat hosti tubuh di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, sebagai pertanda kita menghargai, menghormati. Hatimu dan pikiranmu biar terhubung dengan Tuhan. Ini sakral, saudara. Tubuh dan darah ini bukan main-main. Saya harap jangan kau tolak kiri, tolak kanan, tolak belakang. Tapi pikirkan, fokuskan di tangan kananmu. Ini tubuh yang tidak berdosa, yang rela dikorbankan untuk kau dan saya, supaya kau dan saya tidak binasa, supaya kau dan saya diselamatkan. Renungkan baik-baik. Ini betul-betul kudus, suci. Bukan kebiasaan semata-mata setiap sekian minggu kita berjamaah, bukan. Ini Jumat Agung, peringatan kematiannya Kristus, penderitaan Kristus. Dan kalau kita pikirkan, jam-jam dia didera, membawa kayu salib yang kasar, yang berat itu. Jam-jam di mana dia jatuh di dalam perjalanan Via Dolorosa. Dia menderita, dia dihina, dia diludahin. Bukan karena kesalahannya dia, tapi untuk menanggung dosa saudara dan saya. Hargai, hormati. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan sesudah itu, Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Nikmati persekutuan itu. Katakan dalam nama Yesus. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Oh yes Lord, kedengaran sini sana banyak kabar. Berlindunglah terima kasih. Bawa cawan anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari kepalamu, untuk menghargai dan menghormati Tuhan. Darahnya dicurahkan
menghapus dosa salah pelanggaran kita. Darah dicurahkan juga menyembuhkan luka-luka saudara. Darahnya dicurahkan melepaskan pengampunan apapun perbuatanmu di masa lalu. Tuhan sudah ampuni. Masukilah persekutuan kudus ini dengan iman percaya bahwa kita hidup karena firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Nikmati dalam nama Yesus. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia. Amin. Bergelora, haleluya, kedengaran. Sini sana banyak kabar. Berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda. Terima kasih Bapa di sorga. Betapa murahnya untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Sehingga kami boleh melakukan satu perjamuan yang kudus Tuhan. Untuk supaya kami mengingat akan kematian-Mu ini ya Bapa. Itulah iman kami kepadamu Bapa. Sampai Engkau memanggil kami satu pribadi lepas pribadi datang kepadamu Bapa. Datang ke pangkuan-Mu Bapa. Biarlah kami komitmen pada siang hari ini untuk terus pertahankan iman kami sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Frans Tuhan, yang dengan luar biasa membawakan firman-Mu. Hamba-Nya berdoa, berikan dia Bapak kekuatan, kesehatan. Segala sakit penyakitnya kami patahkan dalam nama-Mu Tuhan. Supaya dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Kau utus, dia mempunyai kesehatan yang prima, yang kuat, yang tangguh. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diserahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Frans Markus Martinus untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala para yang dikerjakan beliau, Tuhan yang memberkati dengan berkat-Nya melimpah. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu tanggal 5 April ada ibadah Paskah di tempat ini dimulai pukul 9 pagi. Diharap Bapak Ibu tetap mau datang kembali bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatiku.
Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih. Banyak manusia nggak dapat mengerti karya-Mu. Bagi mereka Injil itu kebodohan kata mereka. Tapi kami bersyukur Jemaat GPT Logos, kami sungguh menikmati korban Kristus. Karena itu dilakukan untuk keselamatan kami. Biarlah segala yang kami persembahkan, penyembahan, pujian, renungan firman yang sudah kami dengar, sungguh sudah memberkati kami. Biarlah setiap pelayan, Pak Rudi sebagai WL, para singer, para pemusik, petugas perjamuan kudus, multimedia soundman, juga guru-guru sekolah minggu, pengurus gereja yang hadir, jemaat Tuhan. Hamba ingin pastikan mereka diberkati dalam ibadah ini, dan berkat itu mereka bawa pulang sampai ke rumah, sampai kemana saja mereka berada. Berkat-Mu dicurahkan. Sepanjang minggu ke depan Tuhan buka pintu-pintu pekerjaan untuk mereka. Pintu-pintu baru, yang studi, yang sekolah, yang ujian, yang ulangan. Tuhan berikan hikmat akal budi. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Aku berdoa Tuhan, keluarga rumah tangga, jemaat GPT Logos, mereka semua diberkati untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, lancarkan Tuhan, kesehatan mereka Tuhan pelihara, kehidupan rumah tangga mereka, perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan, buat semua jadi aman, jauhkan dari mara bahaya. Hubungan suami istri dipulihkan, diperbarui, hubungan orang tua dengan anak juga dibarui. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami menyerahkan Tuhan rencana perjalanan mereka. Ada yang kembali ke rumah, ada yang kembali ke aktivitas lainnya. Sama-sama Tuhan menyertai kami, khusus yang akan melayani kembali. Tuhan sertai pelayanan mereka. Sekarang Tuhan, kedua tangan kami terangkat. Kami sangat membutuhkan berkat-Mu yang membangun kami, menguatkan kami. Bukan hanya hari ini, bukan hanya sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang umur kami. Terimalah berkat rahmat yang datang dari Allah, hikmat akal budinya. Dan terimalah pengampunan, penebusan, kasih karunia,
dari Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam pengorbanan yang luar biasa. Dan terimalah pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, pengurapan, penyertaan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, yang terima berkat, yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang.